Allah Azza wa Jalla telah menyatakan dalam Al-Quran, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Kata Allah Azza wa Jalla, wa atakum, dan dia Allah Azza wa Jalla yang memberikan segala permohonan kita, doa-doa kita yang mengabulkan adalah Allah Azza wa Jalla. Dan tidaklah kalian bisa atau sanggup untuk menghitung semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Innal insana ladzalumun kafar. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sungguh sangat kufur. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di antara nikmat hari ini yang diberikan Allah kepada kita, Allah menyampaikan kita di bulan yang mulia, bulan Sya'ban, yang kita sudah berada di tengah-tengahnya bulan Sya'ban, yang insyaallah kita akan melaksanakan bulan Ramadan. Semoga Allah menyampaikan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak memahami makna Sya'ban. Bahkan Nabi SAW menyebutkan banyak kaum muslimin yang melalaikannya, karena bulan Sya'ban merupakan bulan yang terjepit antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, sehingga orang banyak lalai di dalamnya. Sya'ban artinya adalah dari kata sya'bun yang berarti kelompok atau golongan. Orang-orang Arab ketika mereka berada di bulan Sya'ban, mereka berkelompok-kelompok, berpencar-pencar untuk mencari air, mengumpulkan air demi air, persiapan mereka untuk memasuki bulan Ramadan. Karena di Arab sungguh air saat itu sangat sulit, maka mereka juga harus mempersiapkan betul air-air yang mereka butuhkan untuk menyongsong bulan Ramadan. Dari sinilah kemudian kita memahami jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla makna yang tersirat, yang terkandung dalam bulan Sya'ban. Hendaklah seorang muslim yang ingin mendapatkan keutamaan, ingin mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan, mempersiapkannya terutama di bulan Sya'ban yang tersisa ini. Maka Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala berkata, man hurrima an khairuha faqad hurrima an kulliha. Barang siapa yang tidak punya persiapan untuk menuju bulan Ramadan, di bulan Rajab dan bulan Sya'ban terutama, maka mereka tidak akan bisa mendapatkan kebaikan sedikit pun di bulan-bulan yang lainnya. Dan bahkan beliau menyebutkan bahwasanya orang yang tidak punya persiapan menuju bulan Ramadan, ala kadarnya dia menyambut bulan Ramadan seperti kita biasa menyambut Ramadan, maka mereka tidak akan bisa beribadah dengan baik di bulan Ramadan. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah pernah kita jumawa pada diri kita bahwa kita bisa beribadah dengan baik di bulan Ramadan. Bukankah banyak orang yang masuk bulan Ramadan mereka diberikan sakit oleh Allah Azza wa Jalla? Bukankah banyak di antara kaum muslimin yang masuk bulan Ramadan mereka tidak bisa beramal sedikit pun, bahkan melalaikan amalnya kepada Allah Azza wa Jalla? Maka anjuran Rasulullah SAW untuk mempersiapkannya di bulan Rajab dengan memperbanyak doa kita kepada Allah Azza wa Jalla, bertemu dengan bulan Ramadan, dan kita bisa diberikan kesehatan di bulan Ramadan, dan kita bisa beramal di dalamnya. Inilah permohonan para sahabat yang 6 bulan sebelumnya, bahkan ketika masuk Sya'ban mereka lebih bersemangat lagi untuk menyongsong bertemunya Ramadan. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ada apa dengan Sya'ban? Yang pertama, sunnah yang sering dihilangkan di bulan Sya'ban adalah banyaknya kaum muslimin yang melalaikan ketaatan di bulan Sya'ban. Sebagaimana Nabi SAW telah bersabda, "Dzalika syahrun yawfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan." Ini bulan
Kata Nabi SAW, banyak dilalaikan oleh banyak manusia karena di tengah-tengah antara Rajab dan Ramadan mereka banyak lalai untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal inilah kunci daripada kesuksesan seorang Muslim dalam beribadah di bulan Ramadan. Kunci keberhasilan seorang Muslim beribadah di bulan Ramadan adalah Sya'ban. Maka mereka mengatakan, barang siapa yang tidak bisa memanen, barang siapa yang tidak bisa menanam di bulan Rajab dan Sya'ban terutama, maka mereka tidak akan bisa memanen amal-amal ibadahnya di bulan Ramadan. Inilah jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Hendaklah kita betul-betul memperhatikan bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak amal-amal ibadah kita. Di antara amal-amal ibadah yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW perbanyak adalah ibadah puasa. Puasa sunnah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma ra'aitu Rasulullah SAW istakmala siyam syahran illa Ramadan." Tidaklah aku melihat, kata Aisyah, Rasulullah SAW menyempurnakan puasanya kecuali Ramadan. "Wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Dan aku tidak melihat Rasulullah SAW memperbanyak ibadah puasanya kecuali di bulan Sya'ban. Hadis sahih muttafaqun alaih. Hadis yang lainnya dari Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Hadis sahih bahwasanya Rasulullah SAW sangat mencintai bulan Sya'ban. Rasulullah SAW sangat mencintai bulan Sya'ban, dan Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh di bulan Sya'ban sampai bertemu dengan bulan Ramadan. Sampai bertemu dengan bulan Ramadan. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, inilah bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla yang harus kita lakukan kalau kita menginginkan Ramadan terbaik datang kepada kita. Kalau kita menginginkan kesempurnaan bulan Ramadan datang kepada kita dan kita bisa beramal di dalamnya. Jemaah kaum muslimin, tidak ada keinginan yang terbesar dari bulan Ramadan kecuali Allah menerima seluruh amal ibadah kita sekecil apapun dan sebesar apapun. Dan yang kedua adalah mengampuni semua dosa-dosa kita yang selama 11 bulan kita berbuat. Maka maksimalkan bulan Ramadan sebaik-baiknya, dan kita song-song dengan datangnya bulan Sya'ban. Kita perteguh ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Perbanyaklah ibadah puasa ibadah puasa yang sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, jemaah kaum muslimin yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, bahwa Sya'ban merupakan bulan diangkatnya seluruh amalan oleh Allah Azza wa Jalla, oleh Allah Azza wa Jalla, kepada Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya Sya'ban merupakan amalan yang akan dilaporkan oleh para malaikat Allah Azza wa Jalla kepada Allah Azza wa Jalla. Di bulan Sya'ban lah semua laporan akan disampaikan kepada Allah Azza wa Jalla oleh para malaikat. Maka Nabi SAW telah mengatakan, "Dzalika syahrun yawfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'imun." Kata Nabi SAW bahwasanya bulan Sya'ban merupakan bulan di mana amalan-amalan hamba diangkat oleh Allah kepada Allah Azza wa Jalla. Amalan hamba diangkat oleh Allah Azza wa Jalla di bulan Sya'ban, dan aku senang ketika diangkat amalku kondisiku sedang puasa, keadaanku sedang berpuasa. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, inilah yang kemudian harus kita tunjukkan apabila kita menginginkan. Inilah yang kesungguhan kita yang harus kita perhatikan agar kita betul-betul bisa mendapatkan keutamaan dari bulan Ramadan. Ikhwan fiddin, azanallahu wa iyyakum. Keutamaan yang ketiga dari Ramadan adalah Allah menyiapkan satu malam, dan itu ada di akhir Ramadan.
tidak akan kita temukan kecuali bulan Ramadan. Dan kita lihat kaum muslimin ketika sampai di akhir Ramadan, bukan semakin mengencangkan ikat pinggangnya untuk beribadah. Seluruh masjid Indonesia ini, rata-rata seluruhnya mereka mengendurkan ibadahnya, bahkan mereka lebih sibuk dengan dunia ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk 10 terakhir mengencangkan ikat pinggangnya, meninggalkan keluarganya, dia beritikaf di masjid untuk membuktikan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla, untuk menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang banyak dan dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Azza wa Jalla membuka seluruh pintu maghfirahnya dari pertama sampai akhir Ramadan. Dan kita bertekad pada diri kita untuk bisa mendapatkan satu malam ini yang pahalanya luar biasa dahsyatnya. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, inilah yang harus kita lakukan. Mengapa kita harus memahami apa itu Sya'ban dan ada apa dengan Sya'ban. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin ibadallah, di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya kita semua orang beriman, kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang baik. Kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan jiwa kita dengan cara Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa di bulan Ramadan, ditetapkan 30 hari lamanya atau 29 hari. Itu salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan seorang hamba berpuasa kemudian dia merasakan lapar, maka sesungguhnya peluang untuk menjadi orang yang baik di hadapan Allah terbuka lebar. Karena kata ulama rahimahullah, yang membuat seorang muslim itu berat untuk beramal saleh, yang membuat dia malas untuk baca Quran, itu hakikatnya semua adalah ketika perutnya kenyang. Karena ketika perut seorang itu kenyang, mungkin jasadnya bisa sehat, namun jiwanya itu bisa kurus, sehingga dia tidak sanggup sesehat apapun untuk beribadah di tengah malam. Sekalipun badan sehat, tidak ada penyakit, sehat sempurna, namun dia tidak sanggup baca kalam Allah Subhanahu wa taala karena jiwanya lagi sakit. Makanya kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa di bulan Ramadan agar semua orang-orang beriman punya kesempatan menjadi ahli amalan-amalan saleh. Dan kita semua tahu ibadah Allah, saat kita berada di bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa, merasakan betapa lapar dan hausnya kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Saat membaca Al-Quran itu terasa, saat qiyamul lail itu terasa, saat kita mau bersedekah juga terasa. Rasa bakhil di bulan Ramadan itu hampir habis. Tapi ketika kita berada di luar bulan Ramadan, sifat bakhil dan pelit itu muncul begitu seketika. Begitulah keberkahan Ramadan ini diberikan oleh Allah kepada kita semua. Kita diberikan oleh Allah peluang untuk menjadi ahli-ahli amalan saleh. Karena sesungguhnya pada hari kiamat, sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, orang-orang yang menjadi ahli amalan tertentu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga lewat amalan yang dia ahlikan. Orang yang senantiasa menjadi ahli sedekah akan dipanggil untuk masuk ke dalam surga dari pintu sedekah. Begitu juga orang yang senantiasa melaksanakan qiyamul lail, kemudian salat-salat wajib yang lainnya, sehingga dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli salat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga lewat pintu salat. Begitu juga orang yang senantiasa cinta dengan ibadah puasa, diperintahkan oleh Allah dipanggil untuk masuk ke dalam surga lewat pintu Ar-Rayyan. Maka ibadah Allah, kita berusaha di bulan Ramadan ini bahwa diri kita ini sukses. Saat kita merasakan beratnya qiyamul lail, beratnya kita untuk berdiri melaksanakan sholat tarawih, maka bayangkanlah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat untuk masuk surga lewat pintu Ar-Rayyan. Saat kita lagi malas untuk baca Quran, maka semangati diri kita. Kita bayangkan kita lagi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga karena amalan qiraatul Quran kita. Saat kita lagi malas dan pelit, berat untuk bersedekah, maka bayangkan ibadah Allah, nama kita pada hari kiamat dipanggil oleh Allah, nama kita dipanggil oleh Allah
untuk masuk ke dalam surga disebabkan karena sedekah yang kita rutinkan dan kita dinilai oleh Allah menjadi ahli sedekah, sehingga kita diizinkan oleh Allah nama kita dipanggil untuk masuk ke dalam surga lewat pintu sedekah. Ma'asyiral muslimin ibadallah, seorang muslim sekali lagi harus pandai-pandai memotivasi dirinya. Jangan kita bayangkan kita masuk ke dalam bulan Ramadan itu sebuah kegagalan, tapi bayangkan semua kesuksesan. Syukur-syukur kalau kita menjadi ahli berbagai amalan di bulan Ramadan, sehingga kita seperti posisi Abu Bakar yang diberikan kabar gembira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dari 8 pintu surga ada kelompok hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diizinkan dipanggil oleh Allah untuk masuk ke dalam surga lewat pintu mana saja yang dia mau, karena dia menjadi ahli di semua amalannya. Dan tidak menutup kemungkinan kita juga termasuk di dalamnya ibadah Allah. Yang penting di bulan suci Ramadan ini kita perbaiki sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan bahwa kita ini sukses mengamalkan qiraatul Quran, qiyamul lail, bersedekah. Jangan kita bayangkan sebuah kegagalan. Karena ketika seorang muslim sudah membayangkan dirinya gagal di bulan Ramadan, maka itu pertanda dia berurusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah dia diskusi menyebutkan ibadah Allah, ana inda dhanni abdi fa in khairan fa khair wa in syarran fa syarr. Saya sesuai persangkaan hamba. Kalau dia mempersangkakan yang baik, dia sukses di bulan Ramadan, saya berikan kesuksesan. Tapi barangkali apabila seorang hamba mempersangkakan buruk, berusaha kepada Allah, maka itu yang saya berikan kepada dia. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita hamba-Nya. Memang ibadah Allah, secara jasad kita capek baca Quran, secara jasad kita capek qiyamul lail berdiri lama. Namun ibadah Allah, capeknya kita beribadah kepada Allah, capeknya kita menahan hawa nafsu untuk tidak gigir, untuk bersedekah, capeknya kita baca Quran, capeknya kita berpuasa, capek itu semua akan berakhir ibadah Allah. Bahkan Nabi SAW mengabarkan bahwa semua pencapaian yang dirasakan oleh seorang hamba saat dia beribadah akan dia lupakan. Akan dia lupakan, bukan sekedar hilang dan berakhir, tapi dia lupa kalau dia pernah bercapek-capek beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari seorang ulama tabi'in Thabit Ibnu Aslam Al-Bunani, beliau bercerita, kata Thabit, saya pernah mendengar hadis dari seorang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Rasulullah, yukta bi an'ami ahli dunia. Hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan seorang hamba yang paling kaya hidupnya untuk di dunia, yang paling nyaman, sehat, tidak pernah sakit, dan tidak pernah merasakan dalam hidupnya kesengsaraan dan kemiskinan. Semuanya diberikan oleh Allah dunia. Namun sayangnya ibadah Allah min ahli nar, dia termasuk ahli neraka. Kenapa? Tidak pernah dia merasakan capeknya beribadah kepada Allah. Hamba tersebut tidak pernah merasakan capeknya qiyamul lail. Hamba tersebut tidak pernah merasakan capeknya haus dan berlapar-lapar berpuasa di siang bulan Ramadan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bisa bayangkan ini orang yang paling kaya. Bisa jadi dari umat-umat sebelum kita, bisa juga dari umat Muhammad, kita tidak tahu. Yang penting Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan itu orang yang paling kaya, paling nyaman hidupnya. Kalau itu raja, dia adalah raja yang paling kaya. Dia adalah raja yang paling sehat badannya, rezekinya paling kaya, paling nyaman hidupnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bayusbahu fin nari sabra. Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia lupa bahwa dia pernah mengalami, menikmati semua kenikmatan dunia. Dengan cara apa? Dicelupkan sekali celupan ke dalam neraka. Hamba tersebut, orang yang paling nikmat hidupnya untuk di dunia, namun tidak pernah bercapek-capek beribadah kepada Allah, dicelupkan sekali pada hari kiamat ke dalam neraka. Kemudian dikeluarkan oleh Allah. Kemudian dia ditanya, ya ibn Adam, hal ra'aita khairan qat? Hal marra bika ni'mat na'imun qat? Wahai anak Adam, wahai fulan, pernah tidak kamu merasakan nikmat waktu hidup di dunia?
Pernah tidak kau merasakan hidup nyaman waktu di dunia? Pernah tidak kau merasakan kekayaan, kemewahan waktu di dunia? Apa kata dia ibadah Allah? La Allah ya Rabb, demi Allah saya tidak pernah merasakan itu semua. Subhanallah. Dia bukan sekadar berakhir kenikmatannya, tapi dia lupa. Dilupakan dengan sekali celupan ke dalam neraka ibadah Allah. Ini balasan orang yang tidak pernah mau bercapek-capek beribadah kepada Allah. Namun sebaliknya ibadah Allah, Nabi juga memberikan kabar gembira buat kita semua. Wa yu'ta bi asaddin nasi mu'san fid dunya, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan mendatangkan hamba Allah Subhanahu wa taala di dunia yang paling miskin. Musibah silih berganti, kefakiran, banyak masalah. Namun ibadah Allah orang ini, karena hidupnya capek beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, capek. Siapa yang tidak capek yang mulai? Ya, jasad kita capek ibadah Allah, namun jiwa kita sehat dan bergembira. Setiap kali kita banyak ibadah yang kita lakukan, kita rasakan ada kemenangan, kenyamanan. Sekalipun jasad ini capek, sudah tidak sanggup lagi. Memang kata ulama rahimahullah, apabila seorang muslim jiwanya sudah mengejar surga, maka jasadnya akan dia seret-seret. Artinya apa? Cita-citanya mengejar surga tidak seimbang dengan kekuatan tubuhnya, sehingga tubuhnya dia paksa untuk qiyamul lail. Orang ini bercapek-capek ibadah, dia ditimpa kemiskinan, musibah silih berganti. Orang yang paling melarat, kata Nabi, orang yang paling melarat. Kita bayangkan, ini orang yang terakhir melarat. Tidak ada orang yang paling miskin, yang paling banyak musibah yang dia dapatkan waktu di dunia melebihi dari orang ini. Bisa jadi dari umat sebelum kita, bisa jadi juga dari umat Muhammad, karena Nabi hanya mengabarkan perkara yang baik. Namun ibadah Allah min ahli jannah, dia waktu di dunia karena bercapek-capek beribadah kepada Allah juga, sekalipun dia miskin melarat, dia bercapek-capek beribadah kepada Allah. Akhirnya Faus kausan fil jannah, dia juga dicelupkan sekali celupan ke dalam surga, kemudian dikeluarkan. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ibn Adam, hal marra bika bu'sun qat? Hal ra'aita shiddatan qat? Wahai anak Adam, wahai fulan, pernah tidak kamu merasakan kesengsaraan waktu hidup di dunia? Pernah kamu merasakan capek hidup di dunia? Pernah melarat? Apa kata dia? La wallahi ya Rabb, demi Allah tidak pernah. Saya tidak pernah dalam hidup saya di dunia mendapatkan kemelaratan, tidak pernah saya mendapatkan musibah. Semuanya nikmat hidup saya. Subhanallah. Nabi SAW mengabarkan lupa dengan kecapean yang dia lakukan waktu di dunia. Maka ibadallah, Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala menyebutkan, man aqala qiyamal lail khaffafa Allahu anhu al-qiyam fil mahsyar yaumil qiyamah. Barang siapa yang menahan dirinya bersabar untuk berlama-lama qiyamul lail, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan bagi dia huru-hara pada mahsyar ketika dia diberdirikan 50.000 tahun. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minal laili fasjud lahu wa sabbihu lailan tawila inna haula'i yuhibbuna al-ajilata wa yadharuna yawman thaqila wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Wahai Muhammad, kata Allah, kalau sudah tiba waktu malam, kamu selesai melaksanakan sholat isya, maka laksanakanlah berlama-lama qiyamul lail, karena sesungguhnya ada di belakang kamu satu hal yang sangat dahsyat dan berat. Dan ini isyarat, kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, barang siapa yang senantiasa memaksa dirinya berlama-lama qiyamul lail, maka Allah akan memberikan keringanan kepada dia pada mahsyar sekalipun dia berdiri 50.000 tahun. Ma'asyiral muslimin ibadallah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum memulai kami berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Puasa kita, baca Al-Quran kita,
tarawih, qiyamul lail kita, sedekah kita, dan semua amal soleh yang kita lakukan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilipat gandakan pahala di sisinya. Kemudian saya juga berdoa semoga di sisa Ramadan ke depan Allah berikan kepada kita taufik dan hidayah, keistiqomahan, sehingga kita bisa menjalaninya dengan sebaik-baiknya. Ramadan berlalu, kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan kita dari neraka, dan dicatat kita sebagai penghuni surga. Kesempatan yang singkat ini saya akan berbicara sesuatu yang sangat penting, yaitu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan ada 5 racun hati. Yang 5 racun hati ini bisa menghapuskan pahala puasa kita. Maka kita harus hati-hati. Apa itu? Yang pertama adalah banyak bicara, yang kedua banyak memandang, yang ketiga banyak bergaul, yang keempat banyak makan, yang kelima banyak tidur. Saya tidak akan membahas semuanya karena waktu yang sangat singkat. Saya akan membahas satu saja. Yang pertama yaitu banyak bicara. Ini adalah racun hati yang pertama. Apabila seseorang ingin melakukan tazkiyatun nafs, yaitu mensucikan jiwa, membersihkan hati, yang pertama kali dia lakukan adalah dia harus menjaga lisannya. Semua kata yang keluar dari mulut kita tidak ada yang luput daripada pengawasan malaikat, tidak ada yang luput daripada catatan malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu perkataan yang keluar, yang dilafazkan, kecuali ada malaikat yang mengawasi dan mencatatnya. Kemudian Mu'adz bin Jabal pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan dimintain pertanggungjawaban atas ucapan-ucapan kita?" Apa jawaban Rasulullah? "Wa hal yaqubbun nasu ala wujuhim aw ala manakhirihim illa asaibu alsinatihim." Wahai Mu'adz, bukankah banyak orang yang tertelungkup di atas wajahnya diseret ke neraka hanya karena akibat lisannya? Rasulullah SAW juga bersabda, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang yang disebut dengan muslim adalah apabila orang lain selamat dari gangguan tangannya dan lisannya. Ya, orang muslim adalah orang yang apabila orang lain selamat dari gangguan tangan dan lidahnya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, sebagai syarat dari keimanan adalah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia bicara yang baik atau diam saja. Tidak ada pilihan kecuali dua saja. Bicara yang baik atau diam. Tidak bisa bicara yang baik, ya diam. Tidak bisa diam, bicara yang baik. Sebenarnya bicara atau diam lebih baik bicara apabila bicara itu adalah pembicaraan yang baik. Karena perintahnya adalah falyaqul khairan, maka hendaknya dia bicara yang baik, atau kalau tidak bisa maka diam saja. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Man yatmanu lima baina lahyaihi atmanu lahul jannah." Siapa yang bisa menjamin untukku menjaga yang di antara dua kumisnya, yaitu antara kumis dan jenggotnya, maksudnya dan mulutnya, maka aku jamin untuknya surga. Masya Allah. Kemudian yang bahaya sekali, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innal abda la yatakallamu bi kalimatin la yadri ma yaqul yahdi biha min nari sab'ina kharifan." Ada seorang yang dia berbicara satu kalimat yang dia tidak sadari, dengan kalimat itu dia dicampakkan ke neraka 70 tahun. La haula wala quwwata illa billah.
Maka dari itu ya kita harus menjaga lisan kita. Pepatah Arab mengatakan salamatul insani fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang apabila dia mampu menjaga lisannya. Kemudian ada banyak asar dari para ulama, di antaranya sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, mengapa kita ini diberi 2 telinga dan 1 lisan? Artinya supaya kita lebih banyak mendengar daripada lebih banyak bicara. Kemudian Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, lisanul mu'min ba'da qalbi. Mulutnya seorang iman itu adalah setelah hatinya. Maksudnya apa? Sebelum dia bicara, hendaknya dia pikirkan dulu. Sebelum dia bicara, dia pertimbangkan dulu. Apa akibat dari pembicaraannya itu? Apakah pembicaraannya itu baik atau buruk, berpahala atau berdosa? Maka kemudian kalau orang bisa menjaga lisannya, dia akan bisa selamat dari kesalahan, selamat dari dusta, selamat dari menfitnah, selamat dari mengadu domba, selamat dari riya, dari ucapannya, selamat dari kemunafikan, selamat dari perkataan yang jorok, perkataan yang kasar, selamat dari ujub, dan selamat dari ghibah, selamat dari menyakiti manusia dengan ucapannya. Di antaranya yang bahasa yang kita dengar adalah dengan membuli. Maka yang terakhir, beberapa penyakit lisan adalah berbicara yang tidak ada gunanya. Kalamun ma la ya'ni. Betapa banyak manusia yang ngomong, ngobrol, ngalor ngidul tidak ada gunanya. Maka ini adalah merupakan penyakit lisan yang harus ditinggalkan. Di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bukti bagusnya Islam seseorang adalah apabila dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Banyak orang yang ngomong tidak ada gunanya, sebaiknya dihindari. Dan orang kalau ngomong saja tapi nggak ada faedahnya, itu tanda kalau Allah berpaling darinya. Karena semua ucapannya akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kemudian penyakit hati berikutnya, penyakit lisan berikutnya adalah ghibah. Bahaya sekali ini hadirin sekalian. Di bulan Ramadan hati-hati. Apa itu ghibah? Ghibah adalah dzikruka akhaka bima yafrah. Bila kamu menyebutkan aib saudaramu yang dia benci, sesuatu tentang saudaramu yang dia benci. Walaupun Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin memberikan pengecualian, di sana ada 6 pengecualian ghibah. Hati-hati di bulan Ramadan, mulut kita jaga. Kemudian orang yang ghibah itu ibarat memakan daging bangkai saudaranya yang telah mati. Itu sebutnya dalam Al-Quran. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakharihtumuu. Sukakah di antara kamu memakan daging bangkai saudara yang telah mati? Tentu kamu akan membencinya. Itulah orang yang ghibah. Kemudian apa kafarah ghibah? Penebusan dosa ghibah. Apabila kita mungkin terberai oleh setan, tidak sadar menghibah, membicarakan aib orang, apa kafarahnya, penebusnya? Di antara para ulama menyebutkan kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk ghibah itu adalah dosa, kita bertobat kepada Allah. Kemudian karena dosa ghibah adalah menyangkut saudara kita, tidak cukup hanya minta ampun kepada Allah, kita harus meminta dihalalkan, meminta maaf kepada saudara kita itu. Ada yang bertanya, Ustaz, apakah kalau minta maaf kita harus jujur? Afan akhi, tadi Anda menggibah antum misalkan. Gimana kira-kira kalau begitu? Ketika dikhawatirkan hal ini bisa menjadi masalah yang lebih besar, maka tidak perlu diucapkan. Cukup dia minta maaf saja. Katakan segala kesalahan tolong dimaafkan. Setelah itu tidak diulangi lagi. Bagaimana kalau orang yang kita ghibah sudah mati? Keburu mati kita perlu minta maaf. Maka para ulama menganjurkan agar kita memintakan ampun
kepada Allah ya untuknya. Ada juga yang menganjurkan kita boleh bersedekah atas namanya. Ini sebagai penurusan dosa kita. Kemudian penyakit lisan berikutnya adalah an-namimah. Apa itu an-namimah? Mengadu domba. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang banyak mengadu domba. Bahkan Rasulullah SAW pernah melewati 2 kuburan. Beliau bersabda, innahuma la yu'adzabani, 2 penghuni kubur ini sedang disiksa oleh Allah. Padahal mereka adalah muslim, tapi sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir, mereka tidak disiksa atas dosa besar. Maksudnya dosanya tidak dianggap besar, padahal besar. Yang pertama adalah orang yang tidak memperhatikan masalah kencing. Yang kedua, orang yang suka mengadu domba. Naudzubillah min dzalik. Kemudian jangan sampai di bulan Ramadan ini mulut kita biarkan untuk mengucapkan kata-kata palsu, kata-kata dusta. Siapa yang berdusta? Apa kata Rasulullah SAW? Man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Karena siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perkataan palsu, melakukan sesuatu yang didasari dari kebohongan itu, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Kemudian terkait ucapan ini, terkadang ada orang-orang yang memuji kita. Padahal kita tidak boleh banyak memuji, karena memuji itu bisa menjatuhkan orang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu apabila dipuji tidak suka, justru malah mengingatkan. Karena pujian itu bisa menjatuhkan seseorang. Bagaimana sikap kita kalau dipuji oleh seseorang? Maka Rasulullah SAW dan para sahabat menganjurkan supaya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu redaksi doa yang diajarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika ada orang yang memujinya. Doanya adalah Allahumma anta a'lamu minni bi nafsi wa ana a'lamu bi nafsi minhum. Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Allahumma anta a'lamu minni bi nafsi. Ya Allah, Engkau lebih tahu terhadap diriku daripada diriku sendiri. Wa ana a'lamu bi nafsi minhum, dan aku lebih tahu terhadap diriku daripada mereka. Maksudnya orang-orang yang memujinya. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada yang mereka kira. Waghfir li ma la ya'lamun. Ampunilah aku atas apa yang mereka tidak ketahui. Wa la tu'akhidni bima yaqulun, dan jangan engkau hukum aku atas ucapan-ucapan mereka. Karena kadang memang pujian itu berlebih-lebihan, apalagi orang-orang yang suka menjilat, mengatakan sesuatu yang tidak ada, dibesar-besarkan, maka bahaya ini juga merupakan bahaya lisan. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, menjaga kehidupan kita semuanya, mulut kita, mata kita, telinga kita, hati, pikiran, tangan, kaki kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa yang kita lakukan semoga bisa menjaga kita, menjadikan kita orang-orang yang tattaqun, bertakwa, karena kita menjaga seluruh anggota tubuh kita, sehingga as-saumu junnatun, puasa adalah perisai, wa hisnun hasin. Puasa adalah perisai dan benteng yang kokoh, yaitu ketika seseorang berpuasa menjaga anggota tubuhnya lahir dan batin, insya Allah dia diselamatkan dari neraka. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita ada 3 perkara yang jika 3 perkara ini kita aplikasikan dalam kehidupan kita,
maka Nabi SAW katakan kita akan mendapatkan manisnya dan lezatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul SAW mengatakan salatun, ada 3 perkara, man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, yang jika 3 perkara ini mampu kita amalkan dalam kehidupan kita, maka pasti kita akan mendapatkan manisnya iman kepada Allah. Yang pertama kata Nabi SAW, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, kita menjadikan Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam jauh lebih kita cintai dibandingkan yang lainnya. Kenapa jamaah sekalian? Kita harus memprioritaskan kecintaan serta ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kecintaan kita kepada Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam akan membuat kita ringan untuk beribadah kepada Allah. Dan apapun ujian yang kita alami, cobaan yang Allah berikan kepada kita, pasti akan begitu mudah kita akan lewati. Coba kita perhatikan sejarah kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mungkin kita asing dengar namanya, Khubayb bin Ali radhiyallahu taala anhu, yang mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika fase dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Suatu ketika Khubayb ini jamaah sekalian masuk dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang kafir Quraisy yang berada di Makkah mengetahui bahwa Khubayb sudah masuk ke dalam Islam. Dan Khubayb ini ma'asyiral muslimin dibawa ke tanah halal untuk dibunuh, ataupun tanah yang biasa kita kenal dengan Tan'im, mikot yang ada di Makkahul Mukarramah sekarang. Ketika hendak dibunuh, Khubayb meminta izin kepada kafir Quraisy, "Idzanu li bis-salah." Sebelum kalian membunuhku, izinkanlah aku untuk beribadah kepada Allah. Lalu diizinkan untuk beribadah. Saat mengambil al-Juma'i ma'asyiral muslimin yang memperhatikan ibadah yang dilakukan oleh Khubayb, beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat ibadah yang sekhusyuk seperti yang dilakukan oleh Khubayb bin Ali. Nah, jemaah sekalian, Khubayb ingin berpisah dengan dunia yang penuh dengan kehinaan dalam beribadah kepada Allah. Lalu kembali Khubayb disalib. Tapi sebelum itu jamaah sekalian yang menjadi saksi kecintaan beliau radhiyallahu taala anhu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Khubayb diberikan tawaran oleh pemuka kafir Quraisy. Ya Khubayb, atuhibbu an takuna inda ahlik wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi makani. Wahai Khubayb, kematian sudah berada di hadapan matamu. Kami berikan tawaran kepada engkau. Apakah engkau berkeinginan untuk berada di tengah-tengah keluargamu dan yang menggantikan tempatmu pada saat ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau seandainya tawaran itu ditawarkan kepada kita jemaah sekalian, mungkin tawaran itu kita akan terima. Tetapi sahabat Al-Jalil Khubayb bin Ali yang sudah tertancap keimanan serta ketakwaannya di dalam jiwanya, kembali mengatakan, "Ya ma'syar Quraisy, wahai pemuka kafir Quraisy, atamunnun, apakah kalian mengira annani khiftu minal maut? Apakah kalian mengira aku takut pada kematian?" Lalu beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, jamaah sekalian, "Ma wadidtu anni inda ahli wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yushaku syaukatun." Ingatlah wahai pemuka kafir Quraisy, pada saat ini aku sama sekali tidak berkeinginan untuk berada di tengah-tengah keluargaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam disakiti yang walaupun hanya satu duri. Coba kita perhatikan jemaah sekalian, bagaimana kekuatan keimanan para sahabat yang selalu memprioritaskan kecintaannya kepada Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang kedua yang bernama Abdullah bin Amr, ketika pada saat itu ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau sudah masuk
ke dalam Islam, dan ibunya meminta untuk keluar daripada agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau katakan, ketika diminta untuk keluar daripada agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, ya ummah, wahai bunda, lau anna laki mi'atu nafsin, yang jika engkau memiliki 100 nafas, kemudian nafas satu persatu keluar dari jasadmu, lan atruka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan pernah meninggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita perhatikan jemaah sekalian, karena mereka tahu masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala tidak segampang dengan apa yang kita pikirkan. Allah sudah mengingatkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya dengan satu firman-Nya, "Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum." Allah ingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, yang kita tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang pertama kali membuka pintu surga, dan para sahabatnya jemaah sekalian adalah generasi terbaik. Tetapi masih diingatkan oleh Allah. Allah katakan, apakah kalian mengira anta tadkhulul jannata, bisa segampang itu masuk ke dalam surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum, sebelum datang kepada kalian ujian yang dirasakan oleh orang-orang sebelum kalian. Bagaimana ujian mereka? Masahumul ba'sa wa dharra wa zulzilu. 3 ujian yang Allah berikan kepada mereka. Kehidupan mereka penuh dengan kemelaratan, kemiskinan, kesakitan, wa zulzilu, sampai hati mereka digoyahkan oleh Allah dengan berbagai macam fitnah pada saat itu. Itu keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Pertanyaan buat kita, fa'aina nahnu min haula? Di mana perbandingan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Masihkah kita mengatakan bisa segampang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai jemaah sekalian. Mari kita maksimalkan kehidupan yang Allah berikan ini untuk memaksimalkan kecintaan kita kepada Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ketaatan yang kita kerjakan. Lalu yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa Allah, mencintai sesama karena Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua ini jemaah sekalian, bukan hanya di dunia yang kita dapatkan, akan tetapi kebahagiaan yang sebenarnya yang kita dapatkan nanti di hari kiamat, kalau kita pada saat ini berteman dan bersahabat dengan orang-orang yang selalu menjaga ibadahnya kepada Allah. Suatu ketika ada orang Arab Badui datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Lalu bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasul, kapan terjadinya hari kiamat? Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, wa ma'adatta laha? Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi terjadinya hari kiamat? Orang Arab ini mengatakan, jamaah sekalian, la syai'a, tidak ada sesuatu yang aku persiapkan kecuali illa anni uhibbullaha wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Kecuali 2 yang aku persiapkan, aku cinta kepada Allah dan cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jemaah sekalian, anta man ahbabta, engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai nanti di hari kiamat. Anas bin Malik yang mendengarkan hal ini jemaah sekalian mengatakan, ma farihna bi syai'in ba'dal Islam bima farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta man ahbabta. Tidak ada sesuatu yang membuat kami paling bahagia setelah mendapatkan hidayah masuk ke dalam Islam, melainkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai nanti di hari kiamat. Lalu Anas mengatakan, inni uhibbu Rasulullah wa Abu Bakr wa Umar, arju an akuna bi hubbihi iyyahum walau lam a'mal bi mithli a'malihim. Pada hari ini beliau katakan, aku cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar. Aku berharap, kata Anas bin Malik, dengan kecintaanmu kepada mereka, aku bisa bersama dengan mereka di yaumil kiamah kelak. Walau lam a'mal bimithli a'malihim, yang walaupun aku belum bisa beramal seperti amalan mereka. Maka jemaah sekalian, yang walaupun kita masih belum sempurna ketaatan kepada Allah, cari teman yang baik, yang selalu berada di sosok yang berada di masjid ketika sholat subuh. Karena pada saat itu, mereka itu dan orang-orang pilihan yang Allah kirimkan buat kita.
Lalu yang terakhir yang Nabi SAW sebutkan, an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Poin yang ketiga jemaah sekalian, supaya kita bisa mendapatkan manisnya iman kepada Allah, kita tanamkan dalam diri kita kebencian untuk kembali kepada kemaksiatan, kelalaian serta dosa yang dulu mungkin pernah kita kerjakan. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah untuk berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, tugas kita sekarang jemaah sekalian di poin yang ketiga ini, mari kita perbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin ketika beliau menyebutkan di dalam bab taubah. Beliau mengutip satu hadis yang Nabi SAW mengatakan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih akthar min 7 marratan. Nabi SAW bersumpah jemaah sekalian, dari Allah kata beliau, sesungguhnya aku bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari lebih daripada 70 kali, dan dalam riwayat yang lain disebutkan lebih daripada 100 kali. Itu Nabi SAW. Lantas bagaimana dengan kita jemaah sekalian? Sudah lebih pantasnya bagi kita untuk memperbanyak istighfar kepada Allah dan bertobat serta memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan begitu kita dijadikan oleh Allah sebagai golongan hamba-Nya yang akan masuk bersama dengan Nabi SAW di dalam surganya di yaumil qiyamah kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hafidun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza muttaqun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kesempatan saat ini kita diberi nikmat oleh Allah yang luar biasa, bisa melewati bulan Ramadan, bisa bertemu dengan Idul Fitri. Di saat ini kita diberi nikmat yang sangat banyak dan kita bisa menghitungnya. Mari kita gunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dengan kemampuan masing-masing. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang muttaqin di sisinya. Amin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat dan Makhluk, kali ini kami akan menyambut materi 70 hari yang lalu, yakni pembicaraan antara Hatim Al-Aswad dengan gurunya Syakir Al-Qalqah. Yang 4 analisa sudah kami sampaikan, kemudian 4 lagi yang kelima, yakni kata Hatim Al-Aswad kepada gurunya Syakir Al-Qalqah, nazartu ila hadzal khalqi fawajadtu ba'dahum yal'anu fi ba'din wa yal'anu ba'duhum ba'dan fa'alimtu anna asbab dzalika kullihi al-hasad. Yang kelima, guru, saya melihat makhluk ini, saya temukan antara satu dengan yang lain saling mencaci maki, saling melaknat antara satu dengan yang lain. Fa'alimtu anna asbab dzalika kullihi al-hasad, maka saya mengetahui pokok alasan dari kesemuanya itu adalah sifat hasad atau dengki, iri. Fanadhatu ila qouli ta'ala, artinya saya melihat dawuhnya Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Artinya kami Allah telah membagi di antara mereka mata pencaharian mereka di kehidupan dunia ini. Fatarak dua hasada wa adawat al-khalqi, akhirnya guru, saya meninggalkan sifat iri dengki dan memusuhi sesama makhluk. Fa'alimtu anna ladzi
usimani kainun la budda minhu, maka saya mengerti bahwasanya apa saja yang sudah dibagikan kepadaku maka pasti akan adanya, yakni rizki itu tidak akan salah alamat. Yang keenam, nadharu ila hadzal khalqi yabghi ba'dhum ila ba'din wa yu'adi ba'dhum ba'dhan. Saya melihat makhluk ini saling berbuat curang antara satu dengan yang lain, saling memusuhi antara satu dengan yang lain. Panawadu ila aduwi fil haqiqah, saya melihat kepada musuh saya yang sejati. Afaida huwa, ternyata dia adalah as-syaitan. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah telah dawuh dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innas syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya setan bagimu manusia adalah musuh, maka jadikanlah setan itu benar-benar menjadi musuh. Fa'ataitu, maka saya betul-betul memusuhi setan itu dulu. Fa'abitu an-nas ajma'in, akhirnya saya cinta kepada manusia seluruhnya, siapapun mereka, yang penting jenisnya manusia. Yang ketujuh, nadharu ilal khalqi fawajadtuhum yadrubuna al-kasrah wa yudilluna anfusahum bisababiha. Saya melihat makhluk ini, saya menemukan mereka manusia banyak yang mencari-cari untuk supaya harta bendanya menjadi banyak. Wa yudilluna anfusahum bisababiha, sampai menghinakan diri mereka untuk mencari banyaknya harta benda tersebut. Tsumma nadhartu ila qouli ta'ala, akhirnya saya melihat dawuhnya Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di bumi ini kecuali rezekinya telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'alimtu anni min jumlatil marzuqin, maka saya mengerti bahwasanya saya termasuk golongan orang yang diberi rezeki oleh Allah. Fastaghaltu billahi azza wa jalla wa tabaraktu ma siwahu. Akhirnya saya sibuk dengan berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintahnya Allah Ta'ala dan meninggalkan apa yang selain Allah Ta'ala. Yang kedelapan, nadharu ila hadzal khalqi wa ra'aituhum yatawakkalu ba'dhum 'ala ba'din wa yatawakkalu hadza 'ala tijaratihi wa hadza 'ala sunnatihi wa hadza 'ala sihhati badanihi wa kullu makhluqin yatawakkalu 'ala makhluqin. Yang kedelapan, saya melihat makhluk ini guru, saya melihat mereka satu sama lain saling berserah diri, menyerahkan tanggung jawab pada yang lain. Ada yang bertawakal dengan harta dagangannya, ada yang bertawakal dengan hasil karyanya, ada yang berserah diri kepada badan kesehatannya. Semuanya itu adalah makhluk, saling berserah diri kepada makhluk. Tapi saya farajatu ila qouli ta'ala, saya kembali kepada dawuhnya Allah Ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang mencukupinya. Fatawakkaltu 'ala Allah, akhirnya saya bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala Syakib wa faqallahu ya hakim. Ya Syakib, mudah-mudahan kau termasuk orang yang diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahmatullah, dari 4 yang kami sebutkan tadi, mari kita tarik benang merah satu persatu. Kita sebagai makhluk yang hidup di dunia ini, sesama manusia punya saudara, saudara seagama, saudara sesama manusia, dan saudara sesama warga negara. Maka dari itu kita janganlah mempunyai sifat iri dengki kepada sesama yang lain, karena pada hakikatnya kita diberi rezeki oleh Allah masing-masing berbeda-beda. Kita diberi skill oleh Allah juga berbeda-beda. Kita diberi kemampuan oleh Allah juga berbeda-beda. Bertawakal kepada Allah, karena rezeki tidak akan salah alamat. Yang kedua, kalau kita melihat kita sebagai makhluk antara satu dengan yang lain, janganlah saling membenci,
saling mencaci maki, saling memusuhi, karena pada hakikatnya musuh yang nyata adalah setan, meskipun tidak kelihatan dari diri kita. Kalau kita melihat bagaimana setan itu menggoda manusia dari depan, belakang, samping kanan, samping kiri, semuanya berputar, ribuan setan mengiringi kita. Kalau kita benar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa taala, masih ada jalan, yakni jalan atas dan bawah. Kita berdoa dengan jalan atas, kita bersujud dengan jalan bawah. Kita sujudkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menyambungkan sujud kita dengan yang di langit. Yang ketiga, kita melihat manusia banyak saling mengumpulkan harta dunia. Ternyata harta dunia tersebut kita tinggalkan semuanya. Ketika saat mati tiba-tiba datang kepada kita, kematian tiba-tiba datang kepada kita, rumah yang bertingkat, mobil yang mewah, jabatan yang tinggi, semuanya kita tinggalkan. Maka dari itu kita sebagai hamba Allah yang mudah-mudahan diberi ketetapan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah diperingatkan oleh Allah, al-haakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jangan sampai kita bergelut dengan dunia, meskipun kita hidup di dunia, kemudian kita sampai lari, tiba-tiba masuk dalam liang lahat, kita tidak punya 1% pun, sedikit pun bekal untuk menuju akhirat. Yang keempat, kita melihat di sekeliling kita orang-orang, mungkin diri kita sendiri, kita berharap kepada dagangan kita bertumbuh kepada jabatan kita bertumbuh kepada hasil karya kita berserah diri kepada sesama manusia. Mereka adalah juga makhluk. Kalau kita berserah diri kepada mereka, mereka juga punya masalah. Kalau masalah kita tuhankan kepada mereka juga banyak lebih masalah lagi. Maka segala kesumpekan, kerutan masalah hidup ini, mari kita serahkan kepada Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla. Insya Allah dengan janji Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang berserah diri kepada Allah, Allah akan mencukupinya dari segala penjuru. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak-anak kita, zuriyah kita, ila yaumil qiyamah selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan predikat muttaqin, dan nantinya akan menjadikan husnul khatimah bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala wa biqadrihi muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al asri innal insana fi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa bihi wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatan sami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian, karena sungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah bekal ketakwaan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an surah As-Saba ayat 46, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan instruksi kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar Nabi menyampaikan kepada kita satu-satunya mau'izah yang sangat agung kepada umatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul innama a'idukum biwahidah an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkarun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, sesungguhnya aku hendak menyampaikan satu-satunya mau'izah kepada kalian, yaitu agar kalian hendaklah berdiri di hadapan Allah. Antaqumu lillah, hendaklah kalian berdiri di hadapan Allah mathna wa furada, baik dalam keadaan berjamaah, beramai-ramai, ataupun dalam keadaan sendirian. Tsumma tatafakkaru, lalu kemudian setelah itu renungkanlah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala
memerintahkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam agar Rasul yang mulia menyampaikan kepada kita selaku umatnya tentang satu-satunya mau'izah yang paling agung di dalam Al-Quran, yang para ulama menyampaikan siapapun yang merealisasikan mau'izah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, kemenangan di dunia dan kemenangan di akhirat. Apa wasiat atau mau'izah yang Allah sampaikan? An taqumu lillahi mathna wa furada. Kata Allah, hendaklah kalian berdiri di hadapan Allah, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan hendaklah kalian melakukan ketaatan kepada Allah mathna wa furada, baik dalam keadaan beramai-ramai, berjamaah, ataupun dalam keadaan sendirian. Kata para ulama, maknanya adalah hendaklah kalian memurnikan ketaatan kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap ibadah yang kalian kerjakan. Hendaklah kalian memurnikan niat kalian di setiap kalian melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hendaknya ketaatan tersebut didasari dengan ittiba, mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa setelah itu kata Allah? Tsumma tatafakkaru. Kemudian renungkanlah ibadah tersebut, renungkanlah ketaatan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya memberikan kita mau'izah atau wasiat agar kita memurnikan ketaatan kita kepada Allah ketika kita beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya menginstruksikan kita di dalam ayat tersebut agar setiap ketaatan kita yang kita lakukan didasari dengan ittiba'ur Rasul, mengikuti contoh yang telah diberikan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah juga memerintahkan kita untuk merenungkan ibadah yang telah kita kerjakan tersebut. Tsumma tatafakkaru. Kemudian renungkanlah ketaatan yang sudah kalian persembahkan tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita renungkan? Para ulama mengatakan yang kita renungkan diantaranya adalah apakah ibadah atau ketaatan yang selama ini kita kerjakan itu betul-betul murni hanya kita niatkan untuk Allah Azza wa Jalla. Apakah selama ini ibadah yang kita kerjakan betul-betul sudah sesuai dengan tuntunan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, atau jangan-jangan masih banyak cacat dari setiap ibadah yang kita kerjakan, masih banyak kekurangan dari setiap ketaatan yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ulama mengatakan, renungkanlah adakah bekas atau dampak positif dari setiap ketaatan yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah ibadah yang selama ini kita tunaikan sudah bertahun-tahun lamanya, yang hidup 40 tahun, berarti setidaknya dia sudah 30 tahunan lebih beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah 60 tahun, berarti dia sudah 50 tahun lebih setidaknya menghambakan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Lihatlah dari sekian panjang ibadah yang sudah kita kerjakan, apakah dia meninggalkan bekas? Apakah dia meninggalkan dampak positif untuk kehidupan kita setidaknya? Lihatlah ibadah sholat kita umpamanya. Apakah ibadah sholat kita betul-betul selama ini sudah menolong kita untuk semakin bersemangat dalam beribadah kepada Allah? Apakah ibadah sholat kita yang selama ini kita kerjakan setidaknya 5 waktu dalam satu hari betul-betul sudah membuat kita ringan di dalam menghadapi musibah demi musibah yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan dalam kehidupan kita? Sehingga pantaslah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasta'inu bis sabri was salah, dan minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Betulkah salat selama ini yang kita kerjakan setidaknya 5 kali dalam sehari sudah menolong kita untuk sabar dalam melakukan ketaatan pada Allah?
sudah menolong kita untuk sabar dalam menghadapi musibah dalam kehidupan kita, sudah menolong kita untuk sabar dalam menjauhi kemaksiatan demi kemaksiatan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang hikmah disyariatkannya salat. Aqimis shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah salat, kata Allah, karena sesungguhnya salat itu dapat mencegah orang-orang yang mendirikannya dari perbuatan keji dan munkar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Coba kita renungkan, zakat yang sudah kita tunaikan belum lama berlalu. Apakah zakat tersebut sudah betul-betul mensucikan dan membersihkan diri kita dari sifat-sifat buruk, dari karakter-karakter yang jelek, yang diantaranya adalah sifat bakhil dan tamak terhadap kehidupan dunia, tamak terhadap perhiasan dunia, sehingga menghilangkan sifat baik, yaitu sifat qanaah. Atau bisa jadi sebaliknya, zakat yang kita sudah tunaikan betul-betul membersihkan diri kita dari sifat bakhil, kikir, pelit, dan menumbuhkan sifat-sifat baik di dalam diri kita. Di antaranya adalah sifat kedermawanan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya alaihi salatu wassalam untuk mengambil zakat dari setiap harta kaum muslimin yang sudah mencapai nisab, yang tujuannya kata Allah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tujuannya adalah agar harta zakat tersebut mensucikan mereka, membersihkan mereka, yang dijelaskan dalam hal ini oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, membersihkan dosa-dosa mereka dan akhlak buruk mereka, serta menumbuhkan akhlak-akhlak terpuji di dalam diri mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita sejenak renungkan ibadah siyam yang belum lama kita kerjakan. Apakah puasa Ramadan yang baru saja berlalu meninggalkan kita itu betul-betul sudah menjadikan kita naik level ke dalam tingkatan orang-orang yang bertakwa? Sudahkah puasa Ramadan yang kita jalani selama sebulan penuh mengangkat diri kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, pribadi-pribadi yang begitu takut di dalam melanggar aturan-aturan Allah, pribadi-pribadi yang senantiasa bersemangat dan bersungguh-sungguh di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala? Atau jangan-jangan tidak terlihat bekasnya sama sekali dalam kehidupan kita? Jangan-jangan puasa kita hanyalah menahan lapar dan haus sehingga tidak meninggalkan bekas sedikit pun dalam kehidupan kita. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahu li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.